para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran. Tapi sebelumnya kami berbagi, mohon izin kepada guru mari kita bersama-sama mentadabburi surat Al-Imran ayat 85. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Jadi kita semua, barang siapa yang mencari agama selain Islam, kita tidak akan diterima dan di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Maka dari itu penting sekali yang dinamain Islam, karena dan juga kita meskipun orang Islam juga kita kebanyakan juga belum paham apa yang dinamain Islam. Ini kita belum paham karena kita ini lain dengan yang mu'allaf seperti dokter Amerika, seperti pastor Amerika, yang kita mencari kebenaran agama, membandingkan agamanya dia dengan agama Islam. Itu beda kita keturunan, kadang-kadang sebagian juga kita belum paham. Mari kita lanjutkan dengan Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Jadi sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah, yang diridhoi oleh Allah ialah Islam. Jadi tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kita ini perlu memahami tentang Islam. Ada cerita di kitab tafsir Ibnu Katsir mengenai saking pentingnya juga bertoleransi, saking pentingnya memaafkan. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ayyul adyan ahabba ilallah, agama apa yang sangat dicinta oleh Allah? Jadi Nabi bersabda, al-hanafiyah was-samha huwal Islam. Nah, ini yang dinamakan Islam. Islam itu kata Nabi, al-hanafiyah was-samha, agama yang lurus, agama yang bertoleransi. Huwal Islam, itu yang dinamakan Islam. Jadi seperti ulama yang sama-sama paham meskipun selisih pendapat, tetapi mengedepankan toleransi, saling memaafkan, saling memahami. Contohnya imam yang 4 madzhabul arba saling berguru. Di antara keduanya, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Hambal berguru kepada Imam Syafi'i, dan selisih pendapat. Kenapa sama-sama diam? Karena sama-sama paham, sama-sama berijtihad, sama-sama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena khilaful a'immah rahmatun. Jadi perbedaan imam yang 4 itu termasuk rahmat. Di antara kita nanti kalau
Kita naik haji juga tahu bahwa pendapat seperti wudhu, seperti pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah menyentuh sama perempuan itu tidak batal, tetapi Imam Syafi'i batal. Jadi kita yang dimaksud rahmah itu kita bisa sementara keadaan darurat bisa ikut Imam Hanafi, Imam Malik. Secara wudhu Imam Syafi'i membasah 3 rambut cukup, tetapi menurut Imam Malik harus semua diusap begini. Ya, jadi di sana itu ada rahmah di balik perbedaan. Jadi Islam menurut tasawuf ini perlu kita ketahui karena berkaitan dengan syirik. Islam menurut ilmu tasawuf ialah menyerahkan diri kita kepada Allah secara total. Jadi bukan berserah diri kepada makhluk, bukan berserah diri kepada atasan kita, bukan berserah diri kepada bos, itu kita akan kecewa. Maka dari itu menurut ilmu tasawuf, Islam itu berserah diri kepada Allah secara total. Berserahnya kepada Allah ba'dal ikhtiyar. Jadi bukan sebelum ikhtiar, ba'dal ikhtiyar. Karena tahu kita itu la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi tidak ada yang berhak disembah yang dengan benar kecuali Allah. Makanya berserah dari selain Allah itu bukan Islam namanya. Jadi kalau Islam itu berserah kepada Allah secara total. Maka itu yang dimaksud la ma'budu bihaqqin illallah, yang dimaksud kita memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi ini yang dimaksud Islam menurut ilmu tasawuf. Ini yang dinamai beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Tempatnya iman itu, saudara-saudara, ini di dalam hati. Sedangkan hati itu berlapis. Di dalam hati itu ada fuad. Fuad namanya. Di dalam hati itu ada fuad. Jadi fuad ini tempatnya di dalam hati. Ini wajib untuk kita semua membersihkan hati dan fuad ini. Dari apa? Yaitu dari kesombongan. Karena kesombongan ini sentral daripada kotoran dari seperti ria, sum'ah, hasud, iri, dengki, dan juga makan barang haram. Itu termasuk dari kesombongan ini. Kalau hati kita kotor sama dengan kaca, jadi cahaya tidak tembus. Kalau dibersihkan baru tembus masuk ke dalam lapisan yang paling dalam yang namanya fuad gitu. Jadi saking pentingnya supaya kita tidak sombong, mari kita bersama-sama. Yang penting kita itu memahami dulu supaya kita lebih meresapi. Dalam haji wada, haji yang terakhir Nabi sebelum wafat 3 bulan dari haji wada itu Nabi meninggal. Jadi Nabi berkhutbah dalam haji wada. Bunyi khutbahnya kullukum min Adam wa Adam min turab. Jadi kalian semua ini dari Adam, sedangkan Adam itu dari tanah. Ini kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa gara-gara kesombongan ini cahaya Allah susah masuk ke dalam hati kita, dan semua sampai akhir hayatnya Nabi selalu memikirkan kita semua dengan menyebut ummati, ummati, ummati. Jadi semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong bacakan surat An-Nur ayat 35. Bagaimana tentang memahami ayat ini? Tolong guru kita menjelaskan pada kita secara detail supaya kita semua paham apa pentingnya membersihkan hati, lebih-lebih saya pribadi.
Mudah-mudahan senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol wa syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja saya bacakan surat An-Nur surat 24 ayat 35. Ini masyhur ya. Surat masyhur, ayat masyhur maksudnya. Jadi sering dibacakan baik di khotib mimbar ataupun saat menjadi imam. Sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang yang dinding yang tidak tembus. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajahu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah. Yang di dalamnya ada pelita besar, pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Ya. Dan yakatu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Yang menyinggungnya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak sentuh api. Nurun ala nur, ya. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nur, ayat yang masyhur, biasa dibacakan di mimbar-mimbar. Ya, kenapa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ini sebenarnya enggak jauh-jauh kita berpikir. Ya. Kita berpikir di bawah dulu, dari bawah. Seperti apa Nabi SAW membawa firman Quranul Karim yang merupakan nuram mubina, cahaya yang jelas. Ya, nuram mubina, cahaya yang jelas, cahaya yang terang. Ya, Quran memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, ya, untuk meniti jalan menuju Allah. Ya. Dengan Quran maka kita akan tahu wasilah-wasilah. Kita akan dapat kemudahan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buka Maidah ayat 35. Sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilail wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jalan itu apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah itu adalah apa yang Allah tunjukkan kepada hamba, yaitu Quran yang di hadapan kita itu, dan cara mempelajarinya, ya, juga cara memahaminya, juga bagaimana cara melaksanakannya. Ya, Allah tunjukkan wasilah-wasilah itu tadi. Bisa dipahami ya. Jadi sampaikan di sini, wajahidu fi sabilihi la'andakum tuflihun. Berjihadlah, berjuang di jalan Allah agar kamu beruntung. Jalan itu apa? Jihad fi sabilillah. Dengan Quranul Karim kita tahu caranya berjihad, mendekatkan diri kepada Allah. Kita cari dari hukum dulu, dasar basic.
syariat terlebih dahulu sebelum mencapai nurun ala nur. Ya, nurun ala nur ini nanti setelah dalam pijakan syariat ini kita betul-betul kokoh, kita betul-betul mumpuni. Ya, ini perlu dipahami. Kita tidak usah khawatir tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti akan diberikan kemudahan dengan petunjuk Quranul Karim. Ya. Kemudian di sini ada satu kalimat penting, ya, dari mulai kalimat penting dari kalimat yang terakhir dari firman ini, nurun ala nur yahdindahu li nurihi may yasha. Ya, kita tidak bisa membahas dan nur ala nur itu berlapis, cahaya berlapis-lapis. Kita akan sulit membahas itu. Cahaya berlapis-lapis. Kita hanya bisa membahas yahdillahu li nurihi may yasha. Allah akan membawa ke sana sesuai dengan batas kemampuan masing-masing orang, sesuai dengan hati dan akal pikiran orang. Sesuai dengan itu Allah akan membawa dengan cara Allah. Ya, yadribu wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah beri petunjuk kepada cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki, pasti melalui pijakan dahulu, nggak langsung melalui pijakan, melalui petunjuk. Nah, petunjuknya ada pada orang yang membawa petunjuk. Bisa dikatakan muqaddam, bisa dikatakan mursid. Ya, dengan jalan Maidah 34 dengan wasilah maka akan berjalan menuju Allah itu tadi. Ya. Dasarnya apa? Quranul Karim yang paling benar. Kenapa? Karena Quran itu diturunkan oleh Allah SWT ke dalam hati kalbunya Nabi SAW. Dan dengan itulah Rasulullah dipanggil untuk Mi'raj menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan cahaya Quran itulah kita akan dibawa menuju Allah Subhanahu. Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa cara bagaimana. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita menjalani seperti ini, nanti Allah akan dudukkan permasalahan kita. Allah akan tentukan jalannya. Allah akan mudahkan jalan kita itu menuju Allah itu. Ya. Makanya di ayat 36 ini disampaikan seperti ini. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Apa itu? Quranul Karim. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, orang yang mendapatkan petunjuk, Allah yang turunkan rahmat karena istiqomah mereka, maka dia itu akan dibimbing menuju jalan Allah, dibimbing menuju nurnya Allah. Ya. Nah, di sini disebutkan, tapi di sini dikatakan apa cahaya itu? Ya Quranul Karim. Ya. Maka di bawahnya dijelaskan semua itu, hukum-hukum semua di bawahnya itu. Ya, ayat 37 sama. Rijal la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa aqimus salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawma tatalaqqabu fihil qulubu wal absar. Hukum kita suruh menjalani dulu ketentuan Allah. Kita diperintahkan untuk menjalani dahulu apa yang dimaksud oleh Allah, yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah, sehingga nanti Allah akan meniti jalan kita. Allah akan menuntun kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang telah Allah berikan kepercayaan, orang Allah berikan amanah. Paham ya? Nah, makanya di bawah terus sampaikan tuh, ya, dari An-Nur tuh di bawah sampaikan tuh, ya. Lihat yaziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah
berikan rezeki kepada hamba tanpa hisab. Apa itu? Nafas kita ini, ruh, kehidupan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, diberikan penangguhan oleh Allah kita ini. Supaya apa? Tetap dalam ketaatan kepada Allah. Supaya kita bisa mencapai, katakan, nurnya Allah tadi. Ya. Nur yang mudah dulu yang Allah turunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Nur mubinan. Apa itu? Quran. Dari Quran ini kita akan menuju ke nur yang hakiki, yaitu Allah. Kapan? Ilaina turja'un. Bukan sekarang ketemu nurnya Allah gitu. Tidak, ya anak bilang Allah. Tapi saat kita telah meninggal, kemudian dihisabnya Allah, baru kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Di sanalah kita akan bertemu dengan Allah, memandang Allah di surga bersama Rasulullah. Pasti melalui dasar-dasar dulu, syariat agama itu, jalan dulu bagaimana tata cara sholat yang benar, zakat, puasa yang benar, torikoh yang benar, torikoh yang seperti ini. Yang mengajak untuk apa? Menjalankan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya katakan itu nur mubinan, cahaya yang jelas, cahaya yang benar. Ya, dari situ akan menuju apa? Jalannya Allah. Allah akan tunjukkan orang yang Allah berikan amanah untuk membawa ini tadi atas kehendak dan izin Allah Ta'ala, nyampe menuju Allah. Makanya tadi surat Al-Maidah 35, wasilah, ya, sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kapan? Biasa kita kembali kepada Allah. Udah kan kita tahu nurun ala nur itu apa? Ya, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Kita tak bisa membayangkan cahaya berlapis-lapis seperti apa. Ya, yang bisa kita rasakan apa? Jangan bayangkan cahaya berlapis-lapis, tapi laksanakan perintah Allah bersungguh-sungguh. Ya, sehingga akan dikembalikan kepada Allah. Ya, yang dimaksud tadi itu dengan nurun ala nur itu Allah, nurun ala nur itu Allah, ya, dan kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Makanya di Anbiya 35 juga itu sepadan, ya, dengan seperti apa yang Allah jelaskan itu. Ya, termasuk peristiwa 30, termasuk Ahqaf 13. Ya, yang pernah Pak sampaikan semua itu adalah tahapan-tahapan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kayak tadi apa kita juga bacakan, ya, surat Qasas mulai 76 sampai 78 itu semua adalah untuk menuju nurun ala nur. Ya, tapi yang paling gampang apa? Kita menuju nurun ala nur. Quran di hadapanmu ini nuram mubinan, cahaya jelas. Pakai cahaya ini sehingga kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dari bimbingan seorang guru, tentunya dari bimbingan seorang muslim, tentunya bimbingan dari muqaddam, bimbingan dari seorang murabbi untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Ustaz Fauzi. Ya, memang hal ini luar biasa, ya. Kalau dibaca sampai bawah ini semua tuh hukum-hukum dan aturan-aturan Allah dan pelarangan-pelarangan pada kesyirikan, kekufuran, semua ini. Kalau mau mencapai nur ala nur, jangan syirik kepada Allah, jangan fasik kepada Allah, jangan kafir, jangan ingkar kepada Allah, jangan memilih selain Islam. Gitu Ustaz Fauzi. Di bawahnya jelaskan terus tuh. Untuk mau mencapai tadi itu harus satu ini, dua ini, tiga ini, empat. Banyak saya kriterianya. Ya, sehingga kita sampai kepada yang kita maksud tadi, nurun ala nur. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, memberikan jalan kepada kita, menjauhkan kita daripada kesulitan demi kesulitan, ya, memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan. Mudah-mudahan bisa terjawab Ustaz Fauzi dan yang lain, ya. Rahmat Allah selalu bersama kita. Alhamdulillahirabbil